Diva dan Zara adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan proyek tugas akhir mereka yang bertema konstitusi dan masyarakat. Mereka menemukan kejanggalan dalam proyek pembangunan desa Rinjani yang melibatkan Alfaya, seorang anak kepala desa dan sekaligus teman sekelas kampus mereka. Pelanggaran norma sosial pun dan konstitusi mulai tercium. Putri dan Zara mulai menyelidiki, sementara Diva mulai menunjukkan sikap yang ganjil. Belakangan diketahui bahwa Bu Rahayu, dosen panutan mereka, justru mendukung pelanggaran itu. Ketegangan meningkat saat Putri menyadari Diva terlibat. Persahabatan diuji, kekuasaan menghadang, dan kebenaran dipertaruhkan. Oh iya, kalian udah dapat ide belum buat studi kasus kita nanti? Aku sih belum ya. Aku punya ide sih sebenarnya. Gimana kalau misalnya kita studi kasus tentang Desa Rinjani? Soalnya kalau menurut aku tuh kayak banyak banget kontroversinya. Jadi lebih penasaran buat diteliti lebih lanjut gitu. Iya, banyak warga yang tidak tahu menahu kalau tanah mereka sudah dipakai proyek. Tapi emangnya kalian sudah dapat persetujuan dari kepala desanya? Itu bukan musyawarah warga sih, itu jatuhnya udah kayak norma sosialnya tuh dilanggar. Bahkan itu bisa aja loh melanggar pasal 28C ayat 2 tentang hak atas pengembangan diri dan peran masyarakat. Kalian serius bahas ayahku? Kalau tidak ada yang salah, kenapa harus khawatir? Hati-hati ya, fitnah itu bisa kena pidana juga. Setelah Alfaya merespon kecakapan di antara tiga kawannya tersebut, ia pun pergi meninggalkan Putri, Zara, dan Diva. Ketika Alfaya pergi, Putri, Zara, dan Diva pun hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, mereka pun pergi mengikuti kelas pagi. Sepulangnya, mereka menetap di kelas. Putri dan Zara mencari tahu informasi mengenai Desa Rinjani, sedangkan Diva sibuk menulis yang dimana Putri dan Zara pun tidak tahu apa yang ditulis oleh Diva. Nah ini dia, ini nih peraturan Desa Rinjani yang kita selidiki nanti. Dan tanda tangannya siapa? Bu Rahayu sebagai penasihat hukum, Dosen kita. bahkan di sini nggak disebutin adanya forum warga. Dan siapa tuh namanya? Diva Arzeta. Guys, aku tiba-tiba gak enak badan, aku pulang duluan ya. Hai, ini gimana? Mereka udah temukan dokumen itu. Aku nggak bisa tahan mereka terus. Kita sudah terlalu jauh. Kalau mereka buka mulut, habis kita. Aku nggak tahu harus beli siapa. Setelah kejadian yang menegangkan kemarin, pagi harinya pun dilakukanlah pembelajaran di kelas seperti biasanya. Negara hukum menjunjung tinggi konstitusi sebagai dasar tertinggi. Siapapun yang melanggarnya, dia mengkhianati keadilan. Bu, Bagaimana jika pelanggaran konstitusi itu dilakukan oleh pejabat lokal
dengan hubungan akademis, tentu saja itu pengkhianatan. Tapi kita tidak bisa menuduhnya tanpa bukti. Bagaimana jika buktinya sudah ada dan itu nama ibu sendiri? Udah duduk, Put. Setelah semua kejadian yang telah terjadi dalam kelas tadi, Bu Rahayu pun dengan perasaan tidak enaknya menghampiri Putri karena merasa bahwa Putri terlalu mencampuri urusan pribadinya. Put, kamu macam-macam sama saya. Dunia nyata itu tidak seindah seperti undang-undang. Sebelumnya maaf ya Bu, tapi menurut saya nggak mungkin diem gitu aja dong Bu ngelihat keadilan kayak gini diinjek-injek. Keadilan atau idealisme yang lain. Sebelum pulang, mereka mengobrol satu sama lain di taman kampus. Tanpa mereka sadari, Zara, salah satu di antara mereka, sudah mencari info lebih dalam mengenai kasus Desa Rinjani. Dan ia pun mengemukakan hasil pencariannya tersebut di antara mereka bertiga. Pada saat itulah semuanya mulai terbongkar. Ini bukti jual tanah ke investor lewat nama kamu, Diva. Jadi beneran? Aku dijebak Alfaya. Awalnya cuma nama dan aku dibayar. Aku nggak tahu bakal jadi sebesar ini. Kamu tahu tapi kamu diam. Tapi aku juga takut. Ibuku juga ditekan sama mereka. Aku bingung harus pilih siapa. Sebenarnya tuh kamu selalu ada pilihan, tapi kamu tuh malah milih buat diam. Tibalah hari di mana mereka harus mempresentasikan studi kasus yang telah mereka teliti tersebut. Putri dan Zara yang nantinya akan tampil membawakan presentasi dengan penuh tekanan karena temannya, Diva, terlibat dalam kasus tersebut. Diva yang terlibat pun duduk di bangku belakang dengan penuh rasa gugup. Kemudian Bu Rahayu pun datang. Selamat kalau mempresentasikan hasil studi kasus yang kalian teliti. Baik, terima kasih kepada Bu Rahayu yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai Desa Rinjani. Jadi dalam Desa Rinjani ini kami menemukan banyak pelanggaran terhadap prinsip partisipasi publik, transparansi, dan juga hukum dasar negara. Pelanggaran terhadap pasal 33 dan pasal 28C dan norma sosial masyarakat yang telah terjadi, bahkan legalitas dimanipulasi oleh orang-orang yang seharusnya menguasai hukum. Ketika kekuasaan dimiliki oleh yang mengajar keadilan dan ia menyalahgunakannya, maka hukumlah yang menjadi alat penindasnya. Setelah mendengar kedua penjelasan dari mahasiswanya tadi, Bu Rahayu pun berdiri pelan, kemudian meninggalkan kelasnya. Yang tadi. Yang mana? Guys, kalian benar. Aku salah. Aku akan bicara ke media dan ke masyarakat. Biar publik tahu, aku siap dihukum. Jujur ya, sebenarnya aku tuh sedih lihat kondisi kita yang sekarang ini. Tapi mungkin ini juga awal dari pertanggungjawaban kamu. Tapi satu hal, kamu masih punya kesempatan lagi untuk membela keadilan. Jadi jangan sia-siakan itu. Norma sosial bukan hanya sekedar aturan tertulis. Konstitusi bukan sekedar dokumen negara. Keduanya adalah fondasi keadilan. Dan ketika kekuasaan menyimpang, maka suara rakyatlah yang harus mengoreksi.
hati-hati ya, fitnah itu bisa kena pidana juga. Dan aturan tak tertulis. Bis